Oke, ya kita mulai. Kita sudah membahas yang klasiknya. Kita sudah membahas yang klasik, Plato, Aristoteles dengan kerangka berpikir begitu. Nanti kita akan melihat jejak ya di zaman modern pun gitu. Ada sih jejak-jejak Platonik, Aristoteles dan segala macam itu dalam pemikiran metafisika yang lebih modern. Dalam kali ini kita akan memilih langsung saja ke Immanuel Kant yang saya anggap signifikan itu ya, Immanuel Kant. Karena bagaimanapun ya ini mbahnya zaman pencerahan ya. Ini artinya gegedugnya tokoh-tokoh pilarnya Aufklärung itu, jadi mau nggak mau harus kita bahas pandangannya. Meskipun orang sering melihat dia ini lebih relevan katanya di wilayah epistemologi. Kalau metafisikanya katanya dia kan justru menolak metafisika gitu. Tapi saya kira kita mesti berhati-hati karena memang betul dia menolak metafisika di wilayah epistemologi sebagai pengetahuan, tapi dilemparkan ke wilayah moral. Artinya tidak sepenuhnya ditolak metafisika, hanya kedudukannya di mana. Dan kedua, sebenarnya seluruh pemikiran dia, seluruh filsafat dia tetap bisa juga secara umum kita sebut sebagai metafisika. Hanya metafisika itu pada Kant diubah menjadi katakanlah ilmu tentang batas-batas dan kemungkinan pikiran gitu kan ya. Sejauh mana pikiran bisa mencerna pengetahuan, sejauh mana dia mentok gitu ya. Gitu kan ya. Kira-kira seperti itu. Bagaimana mekanisme pengetahuan itu, cara-cara pikiran itu bekerja, sebagai dia lebih bicara di situ. Dan dalam arti itu bisa dikatakan bahwa seluruh filsafat mengenai pengetahuan Kant itu adalah metafisika dia, gitu. Dan hubungannya dengan kebudayaan apa? Nanti di bagian ketiga dari buku dia yang disebut Critique of Judgment ya, kritik mengenai penilaian itu, di situ ada lebih eksplisit kebudayaan. Tapi secara implisit sebenarnya secara umum ketika dia bicara hakikat pengetahuan, hakikat moralitas, hakikat kebudayaan dan agama, sebetulnya praktis dia bicara mengenai peradaban manusia. Kan isi kebudayaan adalah pengetahuan, moral, agama gitu kan, dan kebudayaan itu sendiri apa. Jadi praktis keseluruhan pemikiran Kant sebenarnya tetap relevan dalam dan penting dalam memahami kebudayaan dalam arti yang menyeluruh itu. Maka meskipun tadinya saya mau melewatkan buku pertama Critique of Pure Reason dan kedua, tapi saya pikir ada bagusnya kita sekilas rada menyeluruh aja gitu ya. Maka kita akan bicarakan buku-buku penting dari Kant. Immanuel Kant. Dia hidup di masa Aufklärung. Di masa Aufklärung, abad pencerahan, dan bahkan ini adalah pilarnya era pencerahan. Nah, kita menelusuri saja dulu buku yang pertama, Kritik der reinen Vernunft, kritik atas rasio murni, kritik der reinen Vernunft.
kritik der reinen Vernunft. Karena ini nanti akan muncul lagi kalau bagian-bagian ini di filsafat modern dan epistemologi dan sebagainya, maka kita akan melihatnya secara sekilas saja. Hanya untuk melihat alur besarnya pemikiran Kant gitu ya. Jadi istilah kritik di sini tuh kalau dalam bahasa Inggris bukan criticism. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua ya. Kalau criticism itu benar-benar kritik. Saya mengkritik kamu, mengkritik gitu. Criticism. Kalau kritik itu wacana kritis, perenungan kritis. Kalau kritik yang ini itu tuh wacana, perenungan kritis ya. Nah, Kant itu yang ini ya, kritik. Bukan kritisisme tapi kritik kue nulisnya gitu, kritik. Jadi perenungan kritis itu, kritik dalam artian itu. Nah, atas rasio murni dalam arti penalaran teoritis itu sebetulnya seberapa mungkin, seberapa terbatas gitu maksudnya itu. Ini semacam perenungan itu. Jadi dia mau menjawab pertanyaan di sini khususnya adalah apa yang dapat saya ketahui. Apa yang dapat saya ketahui itu dulu. Nanti dalam buku yang berikutnya, kritik yang berikutnya itu mau menjawab apa yang harus saya lakukan, nah, gitu lah, kira-kira gitu ya. Terus apa yang dapat saya ketahui di sini nih. Maka ini soal hakikat pengetahuan ya. Artinya kapan sesuatu pengetahuan itu bisa kita anggap sah dan masuk akal gitu kan. Pengetahuan itu apa? Nah, ada 3 jenis pengetahuan menurut dia tuh. Ada 3 jenis pengetahuan. Yang satu adalah pengetahuan analitis. Yang sifatnya a priori analitis. Artinya bahwa sesuatu dianalisis saja. Jadi misalnya sebuah lingkaran atau sebuah segi, sebuah lingkaran itu bulat, misalnya seperti itu ya. Apalagi janda adalah seorang istri yang sudah ditinggal suaminya, ya, seperti itu. Itu kan analisis dari si subjek aja gitu kan ya. Segi 4 adalah bangunan yang terdiri dari 4 seterusnya gitu. Itu ya. Jadi itu analitis dan a priori, artinya tidak perlu ada pengalaman khusus, kita bisa menguraikan itu secara abstrak gitu, a priori makanya. Jadi misalnya lingkaran itu bulat gitu. Seperti itu analitis saja, menganalisis gitu dan a priori kita nggak butuh bukti pengalaman apapun. Definisi itu umumnya ya kurang lebih gitulah, analitis, a priori. Itu jenis pengetahuan tertentu. Ada lagi jenis pengetahuan yang memang menambahkan sesuatu yang baru pada si subjek. Bukan hanya si subjek itu dianalisis begitu aja. Tapi ditambahkan ada sesuatu yang baru, misalnya maka disebutnya sebentar sintesis, pengetahuan sintetis, supaya lebih kata sifat, pengetahuan sintetis yang sifatnya a posteriori, artinya ditambahkan
pada pengalaman, oleh pengalaman nih. Jadi misalnya kalau tadi lingkaran misalnya, lingkaran itu bulat ya, itu bisa menjadi pengetahuan sintetis a posteriori ketika lingkaran yang bulat dibuat oleh seseorang di atas lantai. Nah itu kan dibuat oleh seseorang di atas lantai, itu fakta baru yang ditambahkan pada lingkaran gitu ya. Itu tidak intrinsik lekat pada lingkaran gitu. Atau sebuah lingkaran dibuat di papan tulis oleh si Gita. Nah itu tiba-tiba kayak gitu ya. Itu ada pengalaman, ada fakta. Terus ini pengetahuan yang muncul dari a posteriori, artinya dari pengalaman faktual. Jadi sebuah lingkaran dibuat di papan tulis misalnya gitu oleh si Amir misalnya gitu. Itu artinya dibuat di papan tulis bukan sesuatu yang lekat pada konsep lingkaran sendiri. Itu sesuatu yang baru, itu fakta baru. Maka ada sintetis. Sebenarnya sintetis artinya perpaduan gitu, perpaduan. Nah, ada jenis pengetahuan yang aneh dan ini yang kemudian nanti merupakan problem. Dalam kenyataan ada pengetahuan aneh, yaitu pengetahuan sintetis, sifatnya seperti ada penggabungan tapi a priori gitu. Nah, ini kalau a priori kan harusnya analitis dong. Gitu kan ya. Kalau sintetis tuh dengan suatu pengalaman, nggak a posteriori. Tapi ini ada perpaduan antara dua ya. Sintetis tapi a priori. Nah, ini sebetulnya ini problematis gitu. Jadi menggabung-gabungkan, akan tetapi bukan dengan pengalaman, itu antara idea aja gitu. Jenis pengetahuan mana ini? Katanya ilmu pasti ya. Artinya matematik, terus geometri, gitu kan ya. Matematik, geometri, segala itu bisa tanpa kaitan dengan pengalaman. Orang kalau tahu 2+2 adalah 4, orang bisa melanjutkan itu menjadi 2 kursi ditambah 2 kursi jadi 4 kursi, dan terus sampai ke tingkat rumit, tapi tanpa ada faktanya gitu kan ya. Tanpa ada faktanya, semua spekulatif gitu. Ilmu pasti dan celakanya plus filsafat gitu. Filsafat itu juga ilmu yang memadu-madukan segala konsep gitu, tapi belum tentu ada pengalamannya, ada faktanya gitu ya. Filsafat dalam arti metafisika. Jadi ini bisa spekulatif sekali gitu. Kalau pada ilmu pasti oke. Menurut Kant ilmu pasti oke, memang ada gunanya sih. Dan memang kodratnya seperti itu. Tapi kalau pada filsafat itu, wah tunggu dulu lah gitu ya, karena nanti ada penelitian yang lebih jauh. Mengapa pada filsafat atau metafisika ini buat dia ini nggak mungkin? Karena nanti ada penelitian lebih jauh ketika kita membicarakan bagaimana pengetahuan itu berproses. Ini masih isi buku dari kritik the Rhine and Vernunft-nya. Maka kita bicara sekarang sesudah 3 jenis pengetahuan itu untuk melihat mengapa itu tidak mungkin pada wilayah filsafat ya. Itu kita lihat proses pengetahuan. Kita lihat dulu prosesnya. Bagaimana dibayangkan oleh Immanuel Kant
pengetahuan itu berproses gitu. Pertama-tama menurut dia yang bisa kita amati itu bukanlah yang bisa kita tangkap bukanlah bendanya anzih gitu ya, noumena, the real thing, benda anzih. Karena yang kita tangkap adalah benda sejauh tampak pada kita, Erscheinungen. Jadi gitu. Yang dapat kita ketahui bukan benda anzih. Anzih artinya pada dirinya sendiri, in itself. Yang dalam arti yang lebih teknis, yang lebih dalam disebut noumena ya. Itu nggak bisa, kita nggak tahu si benda ini, meja ini sesungguhnya apa, map ini sesungguhnya apa, kita nggak tahu sesungguhnya itu, the real thing. Yang kita tahu apa dong? Hanyalah objek sejauh tampak pada kita. Si map ini tampaknya kok seperti begini, ringan, dengan segala kualitas apa namanya kayak gitu, transparan. Tapi itu tampaknya pada kita. Sesungguhnya dia apa? Kita nggak tahu. Pohon ya, mungkin kalau ini benda-benda yang buatan kita. Tapi kalau pohon, sesungguhnya apa itu makhluk itu, gitu kan ya? Itu kita tidak tahu sesungguhnya, the noumenon. Aslinya itu apa? Yang kita tahu adalah pohon sejauh tampak pada penginderaan kita. Benda sejauh tampak pada indera kita, yaitu sebenarnya disebutnya oleh Kant sendiri Erscheinungen. Apa? Tampakan, tampakan, tampilan. Yang disebut juga kemudian ini fenomena ya. Kita tahu itu kemudian dilanjutkan perenungannya seperti kemarin pada Husserl dan sebagainya gitu. Tapi awalnya sebenarnya pada Kant ya. Bahwa benda itu sesungguhnya apa kita tidak tahu, tapi yang kita tahu itu sebatas sejauh dia tampilnya kayak gitu sama indera kita gitu. Terhadap indera kita. Nah, jadi prosesnya tuh begini kalau dia bayangkan pengetahuan itu. Ada benda itu ditangkap oleh indera dengan melalui semacam saringan tertentu yang disebut unsur a priori ruang dan waktu. A priori dan ruang dan waktu gitu. Karena kita tidak bisa memahami apapun tanpa ruang dan waktu. Kita selalu melihat si map ini di atas meja tertentu di dalam ruang ya. Pada waktu ini, sekarang jam berapa? Nah, ruang dan waktu itu sendiri itu kan nggak ada secara objektif. Apa itu? Ruang dan waktu itu ada di kepala kita. Maka a priori, ruang dan waktu itu konsep a priori yang paling dasar gitu. Sebagai konsep itu ada di kepala. Ada konsep waktu, ada konsep ruang. Itu tuh sesuatu yang sudah apa ya? Kayak built-in di kepala kita. Jadi nggak netral. Itu sudah lensa pertama. Nanti ada banyak lensa lain. A priori kita bisa bayangkan kayak lensa. Jadi lensa pertama udah disaring kerangka ruang dan waktu oleh indera. Itu nanti
dilempar ke akal, verstand sih maksudnya, akal atau verstand, oleh inteligensi, oleh akal kita, oleh verstand itu dicerna. Kalau ini ditangkap melalui ruang dan waktu, sebutlah oleh akal dicerna melalui a priori baru lagi, a priori lain lagi, 12 kategori. 12 kategori itu terbagi 4 gitu kan ya. Memang ini detail sekali, ada kuantitas, kualitas. Kita sebutnya langsung ke 12 kategori itu ya. Terus ada kuantitas itu terdiri dari 3, kesatuan, kebanyakan, keseluruhan. Sebutlah 1, banyak, keseluruhan. Jadi misalnya kita menangkap ini dalam ruang dan waktu, sudah gitu saya masukkan dalam akal pikiran saya bahwa ini ada dua map. Nah itu kan berarti masuk kategori 1 atau banyak atau keseluruhan gitu. Kita mulai hitung kuantitasnya. Terus ada kualitas. Ada juga kategori kualitas di situ, yaitu realitas, negasi, limitasi, benarkah ada benda-benda itu? Real atau tidak real? Kita bisa menyangkal bahwa itu ada 2 atau 3, kayak gitu-gitu. Lantas ada relasi. Substansi, sebab akibat. Yang paling sering kita pakai tentu sebab akibatnya. Substansi atau aksiden, sebab atau akibat, juga termasuk di sini interaksi. Kapan kita menggunakan ini semua tergantung konteksnya, gitu kan ya. Lantas ada kategori lain lagi, modalitas. Modalitas mungkin atau tidak mungkin, mungkin atau tidak mungkin, ada atau tidak, mutlak atau kebetulan. Ya, pendeknya itu semua peralatan konseptual yang kita punya di kepala juga, itu juga built-in ya, itu juga di kepala. Jadi yang memungkinkan kita mengaitkan satu benda dengan benda lain dan seterusnya, menalarkan, yang mungkin kita menalarkan sesuatu atau peristiwa atau apapun. Itu melalui kategori-kategori seperti ini. Yang paling gampang untuk membayangkannya adalah kategori sebab akibat gitu. Bahwa misalnya tulisan ini berwarna putih ada di papan tulis karena saya menulisnya, kayak gitu ya, sebab akibat dalam arti itu. Dan saya kira yang paling sering dipakai adalah sebab akibat itu.
Pendeknya ada, itu juga a priori yang lebih dalam lagi, ada lensa yang lebih dalam lagi. Lensa pertama tadi ruang dan waktu, lensa yang lebih dalam lagi adalah 12 kategori. Masih ada proses ini masih terus ditarik ke dalam. Ditarik ke dalam ke arah pengertian ya. Kait-mengait antara berbagai pernyataan dan sebagainya, itu tuh menjadi sebuah keseluruhan pengetahuan. Biasa disebut sebagai ini wilayah Vernunft. Saya agak kesulitan sebenarnya menerjemahkan Verstand dan Vernunft karena dalam bahasa Indonesia itu seperti mirip gitu. Jadi kalaupun mau dipilah, saya membayangkannya yang satu akal, proses akali gitu. Yang satu Vernunft itu barangkali pengertian budi kali ya. Akal budi ya. Lebih dalam ya. Pengertian bahwa kita ngelihat keseluruhannya, duduk perkaranya itu gimana gitu kan ya. Sesudah diproses dalam pemikiran. Ini soal pengertian budi yang lebih dalam lagi. Saya membayangkannya gitu, Vernunft. Jadi yang tadi itu Verstand. Jadi Kant itu membayangkan ada 2 level gitu kan, 3 level bahkan. Indra, terus proses akal, terus pengertian yang lebih dalam lagi, itu Vernunft. Yang kedua itu Verstand, yang ini Vernunft. Pada pengertian budi, nah di situ yang menarik adalah dia membayangkan juga ada di situ juga pasti ada a priori lain. Budi itu nggak akan bisa melihat keseluruhan, kait-mengait secara keseluruhan menjadi sebuah pengetahuan kalau tidak ada yang disebut ide regulatif. Jadi itu juga a priori lain lagi. Unsur a priori yang lain lagi yang disebut sebagai ide regulatif. Masalahnya tanpa ini seluruh pengetahuan nggak terekat menjadi suatu kesatuan utuh, nggak saling tersambungan gitu ya. Nah, 3 ide regulatif itu apa? Adalah Tuhan, jiwa, dan dunia. Konsep tentang atau ide tentang Tuhan, jiwa, dan dunia. Ini 3 ide khas gitu yang ada di kepala kita juga built-in gitu. Yang mau nggak mau mesti diterima aja. Kalau tanpa itu seluruh bangunan pengetahuan jadi nggak ada pilarnya gitu, nggak bisa. Kalau ibarat rumah, bangunan pengetahuan tuh itu nggak ada penyangganya, nggak ada apa sih sebenarnya kolom, tiangnya, itu ambruk ya, nggak bisa ngelihat pengetahuan sebagai totalitas keseluruhan yang padu. Kalau kita nggak punya 3 ide regulatif, makanya sebutnya ide regulatif. Ide untuk ngatur. Itu kayak gini, dia membayangkannya kayak konsep barat dan timur. Kita sesungguhnya nggak pernah lihat beneran barat itu apa. Itu cuma konsep kita untuk supaya punya arah kan. Tapi barat sendiri apa kan, kita apa bentuknya barat gitu. Timur itu apa juga gitu. Kira-kira seperti itu. Tidak ada benda yang bernama barat, tidak ada benda bernama timur gitu. Tapi itu kita butuh supaya ada orientasi jelas, lantas kita bisa bikin peta dan seterusnya kalau tahu barat, utara, timur, selatan ya, seperti itu. Nah ini kurang lebih berfungsi seperti itu. Tuhan, jiwa, dunia, kita juga nggak pernah lihat sih dunia kayak apa, kita juga nggak pernah lihat dunia sebagai totalitas gitu. Yang kita lihat cuma segini-segini aja ya. Tapi kita harus membayangkannya bahwa ada dunia. Jiwa, emang pernah tahu gitu kita sungguhnya jiwa itu sebelah mana, itu gitu, nggak jelas. Tapi kalau itu disangkal ya ambruk lah. Terus kita ini ngapain gitu? Ini aktivitas apa kita ini gitu? Kalau jiwa nggak ada. Terus sama Tuhan kalau kita sangkal-sangkal juga terus bahwa seluruhnya ada muncul jadi begini. Masa sih nggak ada yang mengadakan atau seperti itulah gitu kan ya? Ambruk, seluruh bangunan tuh ambruk kalau ini tidak taken for granted ya, tidak dipercayai aja gitu. Nah. Ini in themselves ini hanyalah kayak indikator gitu ya, tapi sebenarnya isinya kabur buat kita juga. Tapi kita harus pakai aja.
Nah, berdasarkan ini maka seluruh pengetahuan kita jadi rada tersusun. Kita punya peta yang agak besar gitu dan bisa mengaitkan duduk perkaranya. Kebayang nggak kalau kita nggak punya konsep barat timur atau apa? Juga rada susah gitu. Itu gimana bikin petanya gitu ya? Arah dan orientasi besar itu susah. Jadi ini harus dipercaya aja. Dan udah ada aja di sini di kepala kita. Jadi kita punya 3 jenis a priori, 3 jenis lensa itu yang memungkinkan semuanya dicerap. Nah, gara-gara lensa ini, maka sebetulnya sesungguhnya setiap benda itu apa kan kita juga nggak pernah tahu. Karena pakai satu lensa aja, kalau lensa itu berwarna berarti si bendanya udah berwarna gitu kan. Apalagi pakai 3 rangkap lensa, kayak apa itu si bendanya sendiri sesungguhnya kita nggak pernah tahu. Karena selalu kita masukkan dalam versi kita ini. Gitu ya. Maka yang kita tangkap selalu hanyalah fenomena, bukan noumena. Nah, masalahnya persis di situ. Metafisika susahnya yang tadi disangkal itu berpretensi mau bicara, membuat pengetahuan tentang ini gitu loh. Artinya apa? Proses mau menalarkan tentang Tuhan, jiwa dan dunia ini dengan gaya pakai model beginian nih, pakai kategori yang pakai kategori 12 kategori yang sebetulnya jadi ini kan lebih tinggi, yang lebih mendasar ya, mau dijelaskan oleh yang lebih rendahan gini gitu ya, oleh a priori yang lebih bawah 12 kategori maupun a priori ruang dan waktu. Dia nggak dapat tuh, karena ini tuh justru pondasi yang memungkinkan ini. Si pondasi sendiri nggak bisa dicerna oleh ini. Anggap ya. Jadi metafisika itu mau bicara berpretensi membangun pengetahuan tentang ketiga a priori, ketiga ide regulatif. Berpretensi membangun pengetahuan tentang ketiga ide regulatif menggunakan kategori bawahnya. Menggunakan kategori-kategori lebih rendah, yaitu 12 kategori itu kerangka ruang dan waktu gitu. Dari situ dia sebabnya karena metafisika. Iya, dalam arti itu udahlah, maka metafisika berpotensi membangun pengetahuan ini tidak mungkin jadinya. Jadi maksudnya Tuhan, jiwa, dunia ini semua gitu, itu tuh tidak mungkin dinalarkan dengan ini semua, karena itu tuh syarat yang memungkinkan ini dipakai. Bagaimana menalarkannya dia? Kursi, meja dan lain sebagainya yang ada di sini sekarang itu tidak mungkin ada ketika si ruangan ini tidak ada, gitu kan ya. Ketika ruangan yang tidak ada, dia tidak mungkin ada di sini. Maka logikanya harus ada ruangan ini dulu, baru ada ini itu. Nah, ini semua itu tidak bisa dipakai menjelaskan apa si ruangan. Ruangan ini yang memungkinkan dia hadir, tidak terbalik gitu. Jadi ini kayak pondasinya yang memungkinkan, atau pakai metafor yang lain lagi.
ini adalah mata yang memungkinkan kita melihat semua tuh apa namanya, Tuhan jiwa dunia itu. Ini bagaikan mata yang memungkinkan kita mencerna semua. Tapi tidak lantas bisa dibalik. Semua ini mesti menjelaskan mata itu apa gitu. Karena kita tidak bisa melihat mata itu sendiri. Gitu ya. Mata memungkinkan semua dijelaskan, tapi mata itu sendiri lekat dan kita nggak. Mata memungkinkan kita melihat semua, tapi kita tidak bisa melihat mata. Ibaratnya gitu, barangkali lebih sederhana gitu. Jadi kita bisa memperkarakan segala hal berdasarkan mata, tapi memperkarakan mata sendiri itu muskil, kira-kira seperti itu. Itu nggak mungkin. Metafisika itu dari proses ini juga nggak mungkin, dari jenis pengetahuan seperti itu juga nggak mungkin gitu. Jenis pengetahuan dari jenis-jenis pengetahuan itu juga kan sudah terasa aneh gitu. Dari jenis prosesnya juga nggak mungkin. Itu. Tapi bukan tidak perlu. Nah, ini masalahnya. Ini tuh tidak mungkin metafisika jenis begini nih yang bicara mengenai Tuhan, filsafat. Tidak mungkin sebagai pengetahuan strik. Tapi itu perlu di wilayah moral. Nah, nanti kita akan lihat pada buku yang berikutnya. Jadi dari wilayah sini sebetulnya metafisika itu atau filsafat umumnya itu selalu jenis pengetahuan yang aneh kalau dari wilayah ini. Dari wilayah benar-benar sains katakanlah gitu ya. Dari wilayah sains itu jenis pengetahuan ganjil yang tidak saintifik, yang tidak ilmiah, tidak apa, aneh ini filsafat itu. Tapi perlu. Nah, itu masuk di buku kedua. Kritik atas rasio praktis. Jadi kalau tadi rasio murni itu maksudnya teoritis ya. Rasio murni yang pertama tuh maksudnya rasio teoritis. Kalau ini rasio praktis. Di buku kedua, dia bicara banyak mengenai rasio praktis. Ini sisi rasionalitas yang lain sama sekali. Jadi tadi kesannya ganas, tajam di wilayah teoritis. Tapi menurut dia akal tuh atau budi itu bukan hanya punya satu sisi, yaitu sisi teoritis. Dia juga punya sisi praktis. Dan sebenarnya sama pentingnya. Nah, di wilayah itu oke sih, apa namanya, metafisika itu sebetulnya ada gunanya gitu ya. Oke, jadi di sini yang mau dijawab adalah soal apa yang harus saya lakukan. Apa yang harus saya lakukan? Nah, dia bilang sebenarnya perilaku kita tuh dikelola oleh macam-macam aturan. Ini sampai sekarang juga masih merupakan insight yang menarik. Kita tuh perilaku kita sebenarnya dikelola oleh aturan apa saja. Nah, dia bilang pertama-tama perilaku diatur oleh banyak kaidah. Jadi perilaku manusia itu de facto diatur oleh banyak kaidah. Nah, macam-macam kaidah. Yang pertama yang dia sebut sebagai maksim. Maksim itu kaidah yang personal, pribadi ya, kaidah subjektif. Kaidah pribadi yang subjektif. Ya, misalnya setiap orang tuh punya ininya sendiri ya.
polanya sendiri. Misalnya ada orang bilang, wah pokoknya gue kalau pagi hari nggak minum kopi seluruh hari rusak. Nah gitu kan ya. Itu kan ya pribadi aja kamu. Ada orang yang bilang, kalau sarapan gue tuh nggak nasi gitu ya, wah nggak bisa pikir lah gue, gitu ya. Tapi itu mah syarat dia pribadi, karena ada orang yang bisa baik-baik saja gitu sarapan pakai Indomie lah, roti gitu kan ya, bahkan cake sekecil cukup gitu. Nah, itu masing-masing orang sebetulnya punya apa ya, mengharuskan dirinya dengan apa-apa yang khas dia gitu. Gue tuh kalau di rumah orang lain nggak pernah bisa tidur, ini juga gitu kan, gitu kan. Harus di kasur tertentu, atau bahkan kebalikannya, di kasur orang tertentu nggak bisa, dia harus di lantai gitu kan, juga gitu. Nah itu keharusan kaidah yang ya personal aja, itu subjektif aja gitu. Maksim namanya. Ada kaidah yang kebalikannya, umum, berlaku umum, undang-undang. Undang-undang, ini kaidah umum dan objektif. Kaidah umum, objektif. Ya itu sih kita tahu ya, bahwa undang-undang setiap manusia diatur oleh undang-undang tertentu, hukum dan sebagainya. Nah, ada yang lain, jenis lain dipikirkan oleh Kant tuh aturan imperatif hipotetis. Imperatif hipotetis maksudnya apa? Ini kaidah yang harus dilakukan tapi bersyarat, kondisional. Artinya kalau menginginkan X maka kita wajib melakukan Y gitu ya. Jadi kaidah bersyarat. Bila ingin X harus lakukan Y. Misalnya kalau ingin ujiannya berhasil ya harus belajar. Nah, gitu kan juga kaidah ya. Kalau pengen jadi sarjana filsafat, ya harus masuk di fakultas filsafat dan mengikuti kuliah dan mengikuti 80% kehadiran kayak gitu-gitu. Itu bersyarat. Itu kaidah bersyarat tergantung konteksnya. Nah, yang menarik itu bagi dia adalah kaidah yang keempat, yaitu yang dia sebut sebagai imperatif kategoris. Imperatif kategoris. Ini adalah kaidah yang entah bagaimana, ya mutlak aja gitu ya. Keharusan mutlak dan berlaku umum. Nggak bisa ditawar dan umum. Dan di situ semboyannya tuh kamu harus, maka kamu bisa gitu melakukannya. Kira-kira kayak gitu. Nah, tipe imperatif kategoris tuh misalnya begini, yang umum aja. Kalau meminjam harus dikembalikan. Itu mah bukan syarat, bukan apa-apa. Di mana-mana juga kalau meminjam harus dikembalikan. Apalagi ya? Yang sekategoris itu. Kategoris itu artinya mutlak di situ. Imperatif mewajibkan kategoris, nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa? Iya. Itu memang lebih kuat daripada yang kondisional tadi ya, yang bersyarat itu. Kalau meminjam itu harus dikembalikan. Mungkin jangan membunuh itu juga. Ya pada prinsipnya itu mutlak. Ya. Iya, cuman hukum mirip hukum, hanya hukum itu kan biasanya juga keberlakuannya
bisa terbatas ya undang-undang itu. Nah, kalau ini hukum yang benar-benar universal, jadi tekannya pada universal ini, umum ini, mutlak, kemutlakan dan keumumannya. Imperatif kategoris. Tapi saya kira itu tipe-tipe gitulah apa. Kalau pinjam harus dikembalikan. Itu tuh secara umum ya siapa yang menyangkal ya begitu. Ya, begitu. Atau mutlak nggak ini? Manusia itu harus diperlakukan sebagai tujuan dimanapun juga, jangan diperalat. Saya kira sulit menyangkal itu. Bahwa de facto orang memperalat manusia lain, nah itu soal lain. Tapi bahwa secara moral memperalat sedemikian itu sebenarnya nggak benar. Gitu. Manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, misalnya gitu. Itu imperatif kategoris. Atau bahwa semua manusia itu mempunyai hak yang sama kayak gitu-gitu. Ya menurut saya itu juga bisa ini ya. Karena dalam perkembangan sejarah manusia sebetulnya kesepakatan umum itu juga bertahap dan berkembang lah itu. Tidak langsung jadi loh itu. Kayak membunuh segala macam selalu ada banyak kasus di mana membunuh seperti legal ya. Bahkan meminjam pun dalam kasus tertentu masih bisa bargaining dong. Oke, tapi dia membayangkan ada ini ya, ada imperatif kategoris, ada suatu kaidah yang berlaku umum dan mau nggak mau harus ditaati saja gitu. Nah, ujung-ujungnya itu nantinya begini, bahwa kenapa dia membagikan macam-macam kaidah seperti itu? Bahwa tujuan moral itu sebetulnya, nah ini gema dari klasik ya, tujuan moral itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Nah, untuk bahagia itu orang mesti bersifat rasional. Untuk bahagia itu orang mesti bersifat rasional. Bersifat rasional dalam perilaku kita adalah selalu sintesiskan tuntutan mutlak luaran yang umum dengan kaidah pribadi, gitu maksudnya. Kaidah pribadi dengan kaidah umum. Jadi Kant itu selalu membuat sintesis-sintesis gitu. Secara garis besar seperti ini. Kaidah pribadi yang ini, kaidah umum tadi undang-undang, tapi juga ada yang ini, ada itu gitu. Terserah, bisa dalam kasusnya tergantung yang mana gitu. Tapi in principle bahwa kaidah pribadi itu mesti disesuaikan setiap kali menjadi kaidah umum. Artinya saya bisa menuntut orang lain kalau apa sih yang disebut lakukan terhadap orang lain seperti apa yang kita harapkan orang lakukan terhadap diri kita sendiri. Do unto others what you want others do unto you. Itu tuh gimana? Kalau kita sendiri nggak pengen disewenang-wenangi, gitu kan ya, jangan sewenang-wenangi orang lain. Misalnya seperti itu. Simpelnya, artinya kayak pribadi, kaidah umum. Hanya kalau kita cukup rasional seperti ini, maka kebahagiaan itu akan dicapai. Akan tetapi, masalahnya,
dalam kenyataan, dalam kenyataan tuh juga orang-orang baik, orang yang melakukan hal yang baik gitu ya, untuk kepentingan umum segala macam, justru tidak bahagia gitu ya. Itu yang dihadapi oleh Kant gitu ya. Banyak orang baik tidak bahagia. Nah, ini juga fakta masalahnya gitu ya. Banyak orang baik itu tidak bahagia, malah menderita gitu. Yang kita sebut para hero, pahlawan segala itu orang baik tapi malah jadi mati konyol lah, menderita lah gitu kan ya. Dalam situasi yang penuh korupsi hari-hari ini, orang yang jujur di dalam gengnya malah dikucilkan gitu kan ya. Malah susah, jangan-jangan malah kehilangan pekerjaan gitu kan ya. Malah kehilangan pekerjaan. Nah, maka menurut Kant, kita perlu pada wilayah ini juga perlu mempercayai 3 postulat. Perlu yakini 3 yang disebut postulat. Kalau tadi pada wilayah epistemologi, pada wilayah pengetahuan, ada juga 3 ide regulatif ya. Ini juga mirip, di wilayah ini juga mirip, tapi agak nuansanya beda dikit. 3 postulat artinya yang harus dipercaya aja, gitu, nggak usah dipersoalkan lagi, yaitu bahwa ada Tuhan, ada jiwa, dan ada kebebasan. Dan kebebasannya. Bahwa Tuhan itu ada, karena kalau Tuhan nggak ada, ini orang-orang baik ini yang mati konyol nih, di sononya gimana, di akhiratnya gitu loh. Jadi harus ada Tuhan dong, yang mengganjari kebahagiaan para orang ini. Kalau di sini nggak bahagia, ya di sono lah gitu, bahagianya gitu ya. Karena kalau enggak, koruptor waktu mau sekarat gitu, ini keluarganya dan kemudian meninggal sambil di keluarganya, terus kita bertanya, lantas di mana dia dihukum? Iya. Iya. Kok nggak dihukum gitu? Tidak fair gitu. Tidak fair. Jadi moralitas tidak koheren, betul. Gitu. Jadi dihukum atau diganjari gitu kan ya, itu kalau di sini tidak harus di sono lah gitu nanti. Maka harus ada Tuhan. Ya ada jiwa tuh yang bahwa kalau gitu berarti harus ada jiwa dong. Kalau ada kehidupan abadi, kalau tidak berhenti di sini, berarti jiwa harus ada dong, ya toh? Kalau jiwa kita sangkal, ya nggak ada dong sononya juga hukuman gitu kan. Berarti jiwa masih berlangsung terus. Tapi kehidupan moral juga hanya mungkin kalau kita orang memang bebas memilih yang baik atau yang buruk. Kalau kita menyangkal nggak ada, manusia itu sebenarnya sudah ditakdirkan dari sononya, cuma kayak robot aja. Ya moralitas juga nggak perlu. Semua orang akan berjalan sesuai konstruksi dan programnya, gitu kan. Nah gitu. Jadi kehidupan moral itu membutuhkan juga semacam ide regulatif tadi dalam pengetahuan. Postulat disebutnya. Postulat itu adalah hal yang harus kita percayai saja. Sebab itu kayak pondasi yang memungkinkan koherensi. Ya, yang berikutnya di sinilah ada bicara tadi mengenai pengetahuan, sekarang yang berikutnya mengenai moralitas, yang sekarang ini mengenai penilaian. Dan di situ ada kebudayaan, penilaian dan tujuan dan sebagainya itu. Pada buku yang ketiga, kritik atas critic of judgment. Jadi apa nih? Kritik atas kemampuan menilai. Menilai atau mengambil keputusan. Kritik der Urteilskraft.
Kritik der Urteilskraft. Kritik atas kemampuan kita menilai, mengambil keputusan, mempertimbangkan. Tentang ini soal keputusan tentang soal tujuan, nilai, apa ya? Indah tidak termasuk ya, indah, buruk, dan sebagainya. Berguna atau tidak berguna. Pokoknya yang berkaitan dengan keputusan-keputusan dalam hidup kita. Itu lain, itu bukan hanya soal pengetahuan. Itu semacam ini adalah semacam proses di antara pengetahuan dan tindakan. Di antara pengetahuan tadi, di antara kritik yang satu dengan kritik yang kedua tadi, kira-kira gitu, kalau dari situ temanya. Ya, dia ada banyak bicara mengenai soal selera, indah, dan segala macam, tapi itu termasuk dalam wilayah estetika ya. Lain kita akan bicara di sini dalam konteks kebudayaan, karena dia di sini lebih eksplisit bicara mengenai kebudayaan. Ini masalahnya adalah, jadi kebudayaan itu kalau dalam pemikiran Kant kaitannya dengan purposiveness, istilah teknisnya ya. Soal purposiveness itu istilah khas dari Kant yang juga dalam estetik segala macam dia bicara mengenai purpose, soal tujuan, kebertujuan itu ya. Tujuan itu bisa intrinsik, bisa juga ekstrinsik. Oke. Tujuan itu bisa intrinsik dari dalamnya sendiri, apa pada dirinya sendiri gitu kan ya. Bisa juga ekstrinsik. Misalnya bolpen ini tujuan intrinsiknya apa ya? Ketika bolpen ini buat untuk apa? Jelas untuk menulis gitu. Nah ekstrinsik adalah kalau saya pakai ini untuk apa ya? Untuk ngelempar, untuk mukul-mukul. Nah ini ekstrinsik, jadi kayak stick drum gitu kan ya. Nah gitu kan ya, itu ekstrinsik karena tidak dimaksudkan seperti itu, tapi bisa memang bisa berfungsi seperti itu. Oke, tujuan dari alam itu dia membayangkan bahwa tujuan intrinsik alam memang mekanisme tertentu. Tujuan alam itu mekanisme artinya dia mengelola dirinya sendiri kan ya, untuk apa ya? Kenapa ada perut, kenapa ada mata dan segala macam gitu ya? Itu kenapa ada tanaman? Dia metabolismenya sendiri aja, mengelola kehidupannya sendiri gitu. Jadi untuk mekanismenya sendiri. Akan tapi dibayangkan oleh Kant itu bahwa si mekanisme itu dalam konteks kehidupan manusia ternyata memang memungkinkan melahirkan manusia. Kan manusia itu dari alam. Ya kan?
Kalau kita membayangkan evolusi aja, meskipun dia tidak banyak bicara evolusi, tapi ini akan lebih gampang dimengerti kalau dari sudut evolusi. Alam sendiri yang lama-lama melahirkan manusia dengan segala kualitasnya. Dan dunia manusia dengan otaknya, alam melahirkan manusia dengan otaknya. Nah, manusia dengan otaknya ini melahirkan kebudayaan. Gitu. Manusia dengan nalarnya. Manusia dengan nalarnya ini melahirkan kebudayaan. Maka gitu, tujuan intrinsik adalah tujuan yang intrinsik dari alam untuk melahirkan kebudayaan dan melahirkan manusia. Dan kebudayaan ini untuk apa pada manusia? Kebudayaan ini untuk apa? Untuk bahagia. Untuk mencapai kebahagiaan manusia. Jadi yang dia mau bilang adalah dunia manusia itu sebetulnya tujuan terjauh kebudayaan dunia manusia, artinya kebudayaan itu sebenarnya tujuan terdalam dari alam sendiri. Itu tujuan yang intrinsik dari alam sendiri, yang itu menawan. Karena biasanya kita memperlawankan ya, ada alam, natur versus kultur. Kalau biasanya gitu kan ya, ada natur, terus ini bertumbukan dengan kultur gitu kan, dibayangkannya gitu kan. Bahwa kultur itu upaya terus-menerus untuk makin mengurangi determinasi alam terhadap kita. Maka kita semakin independen melalui kultur, semakin copot dari alam gitu. Tapi kan sih memikirkannya, ya itu juga dimungkinkan oleh alam sendiri gitu loh. Itu menarik ya. Jadi alam sendiri secara intrinsik dia membawa ke lahirnya manusia, artinya ke lahirnya rasionalitas, artinya juga melahirkan kultur gitu. Jadi bukan gini ngelihatnya, bukan perlawanan begini, tapi natur ini melahirkan kultur. Kultur dunia manusia itu kodrati sekali, itu sesuatu yang alamiah sekali. Menciptakan untuk apa? Untuk menciptakan kebahagiaan, dan bersama dengan ini, kalau kaitannya dengan kehidupan moral tadi, menciptakan kebahagiaan tapi sekaligus juga hidup yang rasional, menciptakan hidup yang rasional dan bebas. Manusia sebagai spesies itu akan bahagia kalau memang dia hidup dikelola secara rasional dan bebas. Pada Kant itu, ya ini sih klasiknya, tradisi klasiknya, selalu kebahagiaan mau dicapai kalau kita rasional dan kalau kita bebas. Nah, kenalan berikutnya adalah in concreto. Kalau tadi teoritisnya begitu, kebudayaan itu, bahwa kebudayaan itu bukan sesuatu yang bertentangan dengan alamiah. Kebudayaan itu alamiah. Maka alam sendiri sudah membombong manusia ke arah jadi makhluk yang berpikir, dan makhluk yang berpikir melahirkan kebudayaan. Kebudayaan akhirnya akan membawa manusia pada kehidupan yang rasional dan bebas, bahagia. In concreto, dalam keadaan konkretnya, kebudayaan itu dilihat oleh Kant sebagai terdiri dari dua.
terdiri dari dua hal isinya, yaitu skill dan disiplin. Skill dan pola-pola pendisiplinan. Skill dan pola-pola pendisiplinan itu kebudayaannya. Keterampilan teknis, praktis. Ini adalah keterampilan teknis. Teknis praktis. Skill adalah keterampilan teknis praktis yang memang perlu, akan tetapi di sini perlu, namun melahirkan juga kesenjangan sosial. Social inequalities, melahirkan kesenjangan sosial. Bisa dibayangkan nggak kenapa? Karena ini common sense ya. Kenapa? Jadi keterampilan teknis itu memang sudah dibangun oleh manusia dalam kebudayaannya, tapi gara-gara itu juga itu muncullah kesenjangan sosial, ada stratifikasi sosial di situ. Apa disebutnya? Inequalities itu. Ketidaksejajaran, ketidaksamaan. Kira-kira kenapa ya? Iya, kenapa? Kenapa kaitannya dengan skill? Kenapa skill melahirkan social inequalities, ketidaksederajatan? Gampang sih. Kenapa? Iya, oke. Jadi disebut aneka skill yang ada aja sekarang. Aneka keterampilan. Apa? Bisa apapun sih. Kita bisa menyebutkan aneka pekerjaan. Aneka pekerjaan. Skill itu sebenarnya akhirnya wujudnya adalah aneka pekerjaan. Ada pekerjaan dokter, itu skill. Ada pekerjaan insinyur, ada pekerjaan ahli hukum, segala macam itu skill. Tapi ada juga pekerjaan tukang batu, itu juga skill. Kan? Tukang tembok juga skill. Tapi karena jenis pekerjaan ini juga mengakibatkan orang bukan sekedar berbeda profesi, kaitannya dengan kemarin, ada semacam hierarki profesi. Artinya pekerjaan dokter menghasilkan banyak sekali duit gitu. Memang itu skill yang sangat ini juga, yang sangat rumit juga gitu masalahnya. Lewat proses belajar yang sangat pelik juga. Tapi hasilnya memang duitnya juga banyak. Dibanding tukang batu, itu juga skill sih, cuma kayaknya orang belajar sebentar gitu dengan training, tapi dapatnya duitnya juga sedikit. Alhasil itu melahirkan ada orang kaya, ada orang miskin. Itu contoh paling sederhana. Bahwa skill itu kan banyak, ada yang sangat canggih, dihargai dan bukan hanya dikasih reward uang yang banyak pembayarannya, tapi juga status sosial. Dokter bagaimanapun status sosialnya jadi tinggi dong dibanding tukang batu. Dua-duanya skillful, tapi ya beda lah itu skillnya gitu. Gitu ya. Jadi melahirkan kesenjangan sosial, aneka skill itu. Kesenjangan atau kelas-kelas sosial. Karena kemampuan teknis yang berbeda menghasilkan kelas-kelas sosial, dan ini dibayangkan oleh Kant, inilah yang menjadi sumber seringkali atas keresahan sosial. Penyebab bentuk-bentuk keresahan sosial atau social instability ya.
social instability itu selalu muncul dalam berbagai bentuknya, tapi akarnya adalah perbedaan kelas sosial itu. Jadi society itu selalu mempunyai kecenderungan unstable, dengan kata lain. Setiap masyarakat itu selalu berkecenderungan tidak stabil. Nah, karena kodratnya cenderung tidak stabil, dibutuhkanlah aturan hukum. Dalam masyarakat selalu dibutuhkan hukum-hukum. Nah, hukum ini pada gilirannya akan menuntut masyarakat yang sadar hukum, betul? Menuntut masyarakat perlu kesadaran hukum pada masyarakat. Dan inilah yang disebut sebagai civil society. Civil society di mana di hadapan hukum semua orang harus diperlakukan sama, gitu loh. Nangkap ya logikanya ya. Ini kelas-kelas sosial melahirkan instabilitas, itu diatasinya dengan hukum, karena di hadapan hukum semua warga harusnya diperlakukan sama dan punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama. Dan itulah civil society. Maka muncullah civil society ya. Tapi civil society ini kalau mau lebih kokoh lagi pada skala lebih besar, luas, maka stabilitas dijamin apabila ada cosmopolitan system of all states, ya, itu yang dibayangkan dia. Yang dia sebut cosmopolitan system of all states. Yang di kemudian hari terjadi loh dalam PBB, gitu kan? Dalam PBB. Waktu zaman kan belum ada ini, belum ada, tapi itu terjadi pada tingkat. Jadi kita mesti bayanginnya ini abad 18 gitu kan ya, abad 18. Orang belum kebayang sama sekali PBB atau apa, tapi dia tuh udah kebayangin gitu ya. Ini logika begini nih, stabilitas tuh hanya akan terjamin. Masalahnya kan masyarakat juga cuman kalau kita ngebayangin masyarakat, ini memang terdiri dari individu-individu. Oke, logikanya kayak gitu, itu sudah akan melahirkan ketidakstabilan. Tapi antar masyarakat sendiri kan juga itu bisa ada inequalities, ada ketidaksederajatan, dan itu juga ada. Itu sebabnya ada banyak perang. Artinya itu menunjukkan ketidakstabilan juga. Kalau gitu dibutuhkan semacam, kalau ini ada civil society, di situ ada semacam pada skala lebih besar, cosmopolitan system of all states. Wah, kalau dia ada sekarang tuh, kalau dia ada sekarang ya, yang lihat PBB, kata gue juga apa itu, menarik gitu, bahwa ada, bahkan ya pada skala kecil-kecil ada Uni Eropa, ada ASEAN, ada itu, terus lagi, dulu cuman dia yang ngimpi begituan ya, orang-orang nggak pikir. Cosmopolitan system of all states. Itu sebabnya pembicaraan mengenai kosmopolitanisme seringkali merujuk pada Immanuel Kant juga, karena dia membayangkan seperti itu. Ya, ini tadi soal skill ya, skill dilakukan begitu. Kemudian adalah pola-pola pendisiplinan. Itu memang dibutuhkan katanya oleh manusia. Ini perlu untuk mengatasi
apa tuh? Animal karakteristik, mengatasi sisa-sisa karakter kebinatangan manusia. Pada manusia. Jadi dia membayangkan bagaimanapun manusia masih selalu punya itu animal karakteristik itu ya, yang ganas, survival of the fittest dan segala macam, maka liar, maka dibutuhkan selalu pendisiplinan. Nah, inilah juga dari rute ini, inilah juga fungsi kebudayaan. Kebudayaan itu mendisiplinkan dan mengatasi karakter ini. Ini fungsi kebudayaan. Inilah fungsi kebudayaan sebenarnya. Menjinakkan itu, melepaskan dari dunia binatang, lantas memasukkan ke sebuah dunia, apa disebutnya di sini, the domination of reason and freedom of choice, membawa pada dunia rasional dan berkebebasan memilih. Reason and freedom of choice. Membawa pada dunia yang rasional didominasi oleh nalar dan kebebasan memilih. Dan sosok pendisiplinan ini khususnya, sosok pendisiplinan ini konkretnya adalah science, art. Kok nggak disebut agama ya? Ya, science and art. Maka saya kira dengan sendirinya agama. Nanti kita akan bicara agak khusus terakhir ini mengenai agama. Dan sekali lagi, ini arah ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan alamnya. Ini sesuatu yang natural karena alam sendiri mendorong manusia masuk ke wilayah ini tadi ya. Itu semua alamiah. Ya, itulah perenungannya mengenai kebudayaan kurang lebih. Nah sekarang satu unsur dalam kebudayaan itu agama. Dia saya kira mesti disebut sesuatu mengenai itu, yang sampai hari ini menurut saya masih relevan. Dia itu muncul dalam sebuah tulisan yang lain, bukan dalam Critique of Judgment, tapi agama dalam batas. Agama dalam batas rasio saja. Rasio atau nalar saja. The Religion, Inner Halb. Die Religion innerhalb den Grenzen.
Dari Legon innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Jadi agama dalam batas nalar belaka. Maksudnya apa? Intinya adalah bahwa agama-agama tradisional itu sebenarnya nggak gitu penting. Gitu ya. Agama-agama seperti yang biasa kita bayangkan gitu ya, konvensional, tradisional, itu sebenarnya nggak penting-penting amat. Mengapa? Karena sebetulnya Tuhan itu bicara langsung ya, malah dipakai istilah yang puitik dia melalui langit yang berbintang dan undang-undang moral di dalam langit yang berbintang di atasku, undang-undang moral di dalam batinku, gitu kira-kira gitu. Tuhan bicara sebab Tuhan bicara langsung melalui pakai istilah Latin yang dia pakai aja ya, yang kemudian dikutip di kuburan dia, di batu nisan dia. Jadi kalau kita ke kuburan Kant, di situ di batu nisannya ada tertulis pakai bahasa Latin sampai Celum stellatum Celum stellatum, ini nyambungnya. Celum itu langit, stellatum artinya berbintang-bintang. Suprame, di atasku, gitu ya. Celum stellatum suprame, bahasa Latin ini. Lex moralis intrame. Gitu. Jadi langit yang berbintang di atasku, maksudnya alam semesta raya, dan lex moralis intrame, hukum moral di dalamku. Nah kalau orang merenungi itu aja alam semesta gitu, orang kan nemu Tuhan lah gitu ya. Terus kalau orang merenungi di dalam problem-problem moral segala macam, kenapa harus berbuat baik ini itu, nggak usah pakai agama, orang kan sampai juga ke Tuhan juga. Gitu. Menurut dia gitu. Padahal dia seorang Kristen yang Protestan yang saleh ya. Dia seorang yang hidup baik dan steril bahkan ya, gitu Immanuel Kant tuh artinya dan segala serba teratur dan tipe begitulah. Cuman pandangannya resminya nggak penting sih sebenarnya gitu ya. Agama dalam hal itu. Pertama-tama ini, tapi juga bahwa kalau dalam batas nalar, agama berdasarkan pengetahuan itu nggak mungkin. Dalam artian ketat ya, dalam artian ketat seperti yang dia lukiskan di dalam epistemologinya itu, kritik der reinen Vernunft. Agama berdasarkan pengetahuan dalam artian itu, pengetahuan yang ketat itu nggak bisa. Tapi iya maksudnya pengetahuan yang itu tuh, sains dalam arti sains kayak gitu-gitu. Tapi termasuk metafisika ya, kan metafisika juga dikritik. Pengetahuan dalam arti itu pengetahuan dalam artian yang tadi dia uraikan itu tidak mungkin. Kalau itu mungkinnya berdasarkan apa dong? Berdasarkan tindakan pertimbangan moral, itu aja. Jadi balik lagi yang kedua ya. Tindakan moral.
nanti pasti ada sedikit lagi. Dan dalam kaitan dengan tindakan moral itu, jadi dia bolak-balik agama itu urusannya urusan penting itu untuk moral, gitu. Maka buat dia juga perbedaan agama itu perbedaan agama hanyalah bermacam wajah dan bentuk dari kesadaran moralitas, kepentingan moralitas. Gitu. Bermacam wajah dan bentuk dari kesadaran moralitas. Gitu. Jadi yang pentingnya itu cuma bungkus. Maka cuman susahnya kan orang tuh suka nggak sampai ke sininya, gitu kan ya. Orang berhenti di ininya, di wajah-wajahnya, di perbedaannya, gitu kan ya. Nah, untuk sampai ke intinya agama yang sebetulnya adalah ini, dia bilang agama-agama itu perlu diberi diselidiki secara kritis dan rasional. Diteliti secara kritis. Nah, kalau diteliti, disiangi, dikupasi secara kritis, orang akan sampai pada hal yang sama. Semua agama juga akan sampai pada kesadaran moral yang sama. Dan inti dari agama itu cuma itu sih sebenarnya. Kalau menurut dia. Jadi inti dari bermacam agama pada akhirnya itu. Kalau tidak diberi kritik, orang akan terperangkap di wajah-wajahnya yang berbeda, lantas bersih tegang akibat perbedaan itu. Nah, kalau dikritik, kita akan melihat lebih dalamnya sebenarnya kepentingannya apa. Wilayah moralitas. Nah, ini ada beberapa hal yang menarik dalam arti kadang-kadang pada wilayah ini ya. Kadang-kadang kita juga tanpa sadar menganggap kekuatan agama terletak pada doktrinnya, dogmanya, gitu kan ya. Jadi di situ what you believe itu yang menjadi penting. Padahal kalau menurut Kant, what you do, what you believe sih apalah terserah gitu ya. Tapi what you do itu yang kamu lakukan apa? Bukan apa yang kamu percaya, tapi apa yang kamu lakukan itu yang menjadi penting. Gitu. Itu konsekuensi dari kalau agama itu lihat sebagai itu mah wilayah moral. Nah, lama sekali kalau tidak kritis orang terperangkap memang di situ kan, di apa yang diyakini. Dan seakan-akan kalau orang sudah masuk dalam agama tertentu dan meyakini dogma, struktur dogma tertentu, sepertinya merasa selamat, gitu kan ya. Udah selamat, sudah dapat KTP apa semua selamat. Apa yang gue kerjain, terserah aja, gitu kan. Itu dia mengingatkan lagi, ini terbalik. Itu nggak penting, itu ya what you do, itu ya yang dikerjakan itu yang penting sebetulnya. Ya, itu benar-benar sekilas, sekelebat gitu, kurang lebih gambaran pemikiran Kant. Tentu di wilayah ilmu pengetahuan Kant ini berperan besar. Dan sejak Immanuel Kant saya kira memang filsafat Barat bertendensi ke arah katakanlah hermeneutik gitu ya, bahwa semua itu akhirnya tafsiran karena ada unsur kita nggak pernah netral gitu kan ya, nggak pernah sangat objektif karena ada di kepala kita sesuatu yang ada lensa-lensa itu. Jadi apa sih objektivitas buat kita itu kan selalu dibentuk oleh kita. Di kemudian hari memang dia baru nyata itu di abad 20 bahwa segala yang kita ketahui sebetulnya hanyalah tafsir kita tentang kenyataan, bukan kenyataan itu anzih. Dan sebetulnya bakatnya ada pada Kant. Meskipun dalam dunia postmodern dalam sisi yang lain lagi Kant biasanya dikritik atas macam-macam sisi yang lain, tapi
Sebenarnya dari sudut ini dia sudah membuka peluang awal. Kalau dia disebut sebagai bapak kemodernan, sebetulnya dia sekaligus juga sudah memberi peluang untuk mengkritik kemodernan itu sendiri gitu. Tapi orang ini memang berpikir mendasar sekali sehingga sampai hari ini banyak sekali pengikut Immanuel Kant ya. Saya kira tradisi filsafat Barat salah satu yang paling dominan adalah figur orang ini. Bagaimanapun juga. Kant. Segitu dulu